Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Khalid, NIM 1931042063, kelas PJKRF angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk yang pertama menerima makanan, kemudian mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, dan menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Proses pencernaan fisik atau mekanis merupakan proses perubahan molekul makanan yang besar menjadi kecil-kecil, misalnya penghancuran makanan dengan gigi atau dengan otot lambung. Pencernaan kimiawi merupakan proses molekul-molekul bahan organik yang ada dalam bahan yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Saluran cerna terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, mulut, tenggorokan, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Organ pencernaan tambahan ada beberapa. Yang pertama, gigi, lidah, kelenjar ludah, kandung empedu, dan hati. Bagian rongga mulut. Bagian luar yang sempit atau vestibula terdiri dari ruang antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Bagian dalam dilapisi oleh selaput lendir yang dibatasi oleh tulang maksilaris, palatum, dan mandibularis di sebelah belakang bersambung dengan faring. Pengertian dalam rongga mulut yaitu pencernaan mekanik, yaitu pengunyahan oleh gigi mencampur makanan dengan air ludah sehingga terbentuk bolus. Pencernaan kimiawi yaitu pemecahan zat pati atau amilum oleh petialin atau amilas menjadi maltosa. Kemudian gigi. Gigi sulung mulai tumbuh pada anak umur 6-7 tahun sampai 6-7 bulan, lengkap pada usia 2,5 tahun, jumlahnya 20 buah, disebut juga gigi susu. Terdiri dari 4 buah gigi faring atau dens caninus, 8 buah gigi seri, dan 8 buah gigi raham atau molar. Tumbuh pada umur 6-18 tahun, jumlahnya 32 buah, terdiri dari 12 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, 8 buah gigi geraham belakang atau molar, 8 buah gigi geraham depan atau premolar. Kemudian lidah. Lidah terdiri dari otot serat lintang atau lurik atau otot sadar, dapat digerakkan ke seluruh arah, dilapisi selaput lendir. Lidah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, radix ligua atau pangkal lidah. Terdapat epiglotis yang berfungsi menutup jalan nafas saat menelan. Dan yang kedua, dorsum lingua, punggung lidah. Terdapat ujung saraf pengecap. Dan yang ketiga, apex lingua atau ujung lidah. Fungsi lidah mengaduk makanan, membentuk suara sebagai alat pengecap dan menelan serta merasakan makanan. Kemudian kelenjar ludah. Kelenjar parotis terletak di sebelah bawah depan daun telinga di antara otot poresus mastroid kiri dan kanan dengan kulit pipi. Cairan ludah hasil sekresi dikeluarkan melalui ductus stensce ke dalam rongga mulut. Kelenjar
lingualis terletak di bawah lidah. Salurannya atau ductus rhinopus menuju lantai rongga mulut. Dan kemudian kelenjar submandibularis terletak lebih di belakang dan ke samping dari belakang sublingual. Salurannya atau ductus Wharton menuju lantai rongga mulut. Kemudian faring. Faring merupakan organ yang berhubungan rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus yang panjangnya kurang lebih 7 cm. Ada 3 bagian faring. Yang pertama, nasofaring atau bagian superior, bagian yang sama tinggi dengan hidung. Dan yang kedua, orofaring, yaitu bagian media atau bagian yang sama tinggi dengan mulut. Terdapat amandel atau tostil di dinding lateral orofaring. Dan yang ketiga, laryngofaring atau bagian interior, bagian yang sama tinggi dengan laring. Kemudian lambung, gaster atau lambung. Lambung merupakan organ otot berongga yang besar, letaknya di bawah diafragma di depan pankreas dan limpa agak ke arah sebelah kiri. Kapasitas lambung 1-2 liter. Lapisan lambung dari dalam keluar. Yang pertama, selaput lendir pada keadaan kosong berlipat-lipat disebut juga rugai. Yang kedua, lapisan otot sirkuler atau musculus auricularis. Dan yang ketiga, lapisan otot miring atau musculus obliqua. Dan yang keempat, lapisan otot memanjang atau musculus longitudinal. Dan yang terakhir, lapisan jaringan ikat atau serosa. Kemudian usus halus. Usus halus atau intestinum minor merupakan bagian yang berpangkal pada pylorus yang panjangnya kurang lebih 6 meter, merupakan saluran paling panjang. Fungsi usus halus yaitu yang pertama, menerima zat-zat makanan yang sudah dicerna untuk diserap melalui kapiler darah dan saluran limfe. Dan yang kedua, menyerap protein dalam bentuk asam amino. Dan yang ketiga, karbonit diserap dalam bentuk monosakarida. Kemudian bagian usus halus. Terdapat 3 bagian. Yang pertama, duodenum atau usus 12 jari, dan yang kedua, jejunum, dan yang ketiga, ileum. Kolon atau usus besar. Usus besar kolon dilapisi oleh membran mukosa tanpa lipatan kecuali pada bagian rektum. Fungsi utamanya adalah yang pertama, mengabsorpsi air atau membentuk massa fases, dan ketiga, membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Dalam usus besar terdapat bakteri yaitu E. coli yang hidup pada bagian yang tidak dapat dicerna oleh manusia, misalnya selulosa, dan menghasilkan vitamin K dan biotin. Kedua, produk yang disintetis E. coli tersebut diserap masuk ke dalam tubuh melalui dinding kolon. Dan kemudian kolon. Jadi dalam usus besar tidak terjadi pencernaan mekanis maupun kimia. Yang terjadi adalah penyerapan air dan pembentukan feses yang tersimpan 24 jam. Dan kemudian anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit dan bagian lainnya dari usus. Permukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Fases dibuang dari tubuh melalui proses defeksi atau buang air besar atau BAB yang merupakan fungsi utama anus. Kemudian hati. Hati letaknya di bagian atas rongga abdomen di sebelah kanan bawah diafragma, beratnya kurang lebih 1,5 kg. Fungsinya yang pertama, mengatur distribusi makanan.
kemudian glukosa menuju glikogen dan hati dan otot. Kemudian mengatur protein darah, menyaring bakteri dan zat toksik, menghancurkan eritrosit yang mati, mengubah provitamin A menjadi vitamin A, dan kemudian membantu empedu dan mengubah NH3 menuju ureum. Kemudian kandung empedu. Sebuah kantong berbentuk terong merupakan membran berotot, letaknya di dalam lobus di sebelah permukaan bawah hati. Panjangnya 8-12 cm, berkapasitas 60 cm. Getah empedu suatu cairan yang disekresi setiap hari oleh sel hati 500 sampai 1000 cc, meningkat sewaktu mencerna lemak. Kemudian pankreas, letaknya di belakang lambung, panjangnya kurang lebih 15 cm, lebar 5 cm, berat rata-rata 60 sampai 90 gram. Strukturnya mirip kelenjar ludah, bagian-bagian atau kaput, korpus, dan ekor. Hasil sekresi pankreas yang pertama, hormon insulin, dihasilkan dari palu Langerhans. Yang kemudian getah pankreas mengandung amilum, maltosa, dan kemudian lipas lemak menuju asam lemak plus gliserol. Kemudian NHCO3 sama dengan basa, tripsinogen, enterokinase, tripsin atau protein menuju asam. Kemudian proses pencernaan, yaitu pertama mengunyah. Makanan dipotong dan dikunyah, dan kemudian makanan dipotong dan dikunyah oleh gigi menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dicerna. Ludah akan membungkus bagian dari makanan tersebut dengan enzim pencernaan dan mulai pencernaannya menjadi bolus. Kemudian menelan deklusi. Kemudian makanan didorong melalui kerongkongan, bukan oleh gaya tarik bumi, tetapi oleh gelombang kontraksi dan otot ritmik yang disebut dengan peristaltik. Seluruh proses terjadi dalam 2 detik. Kemudian proses pencernaan makanan di lambung. Pertama, pencampuran 15-20 detik. Kemudian kimus sudah bercampur dengan cairan lambung. Kemudian kontraksi lapar terjadi bila lambung kosong setelah beberapa jam. Pengosongan lambung terjadi karena peristaltik yang kuat atau kontraksi tonik sphincter pylorus. Itulah penjelasan saya mengenai sistem pencernaan pada manusia. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.